sistem negara kita sudah sesuai dengan Islam, baik dari pemilunya, kemudian dari sistem menyumbang kepada negara, dan sistem mesyuarah dalam membentukkan kebijakan pemerintah. Suka tidak suka, itulah dia yang kemudian terpilih, ya, sesuai dengan hadis Nabi, yaitu pemimpin negara yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Akhlak, Alhamdulillah, saya Nasir Abbas dari Yayasan FKI. Hari ini kita ingin membicarakan satu hadis yang menyentuh hati saya. Dulunya saya ini anti demokrasi, menolak demokrasi, dan menganggap bahwa demokrasi itu bukan dari ajaran Islam. Tetapi setelah kemudian saya mengkaji dan mempelajari, ternyata saya keliru, ya, bahwa demokrasi itu ada di dalam Islam. Dan kemudian saya mengingat kembali yang dulunya saya golput, tidak mau ikut dalam kegiatan pemilu, tidak mau ikut menyoblos, tidak mau memilih pimpinan dari presiden ataupun dulunya di Malaysia sebagai Perdana Menteri. Sehingga saya anggap bahwa itu adalah bukan dari ajaran Islam. Lalu kemudian setelah saya tertangkap sama polisi Indonesia pada April tahun 2003, disitulah saya kemudian mempelajari, belajar kembali. Ya, berkat bantuan dari pihak kepolisian Indonesia, mempertemukan saya dengan para alim, para ulama, para ustadz. Ya, lalu kami berdiskusi. Dan saya merasa bahwa rupanya saya ini salah langkah. Salah langkah dalam berpikir pemerintah ini salah, keliru. Salah langkah dalam berpikir harus diperangin pemerintah yang ada. Bahkan saya kafirkan presiden. Saya kafirkan ya para menteri-menteri dan aparat yang menjadi pembantu pemerintah. Dan bahkan saya juga mengkafirkan orang-orang yang tidak mengkafirkan presiden. Dan inilah dia yang kemudian saya menyadari bahwa saya salah, saya keliru. Lalu saya berpikir bahwa ya ternyata ya pemilu itu benar ada. Memilih pemimpin itu sesuai dengan ajaran Islam. Dan saya teringat ada satu hadis ketika saya membacanya, yaitu kata Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Ini hadisnya panjang. Lalu kemudian saya ambil cuplikannya, yang kemudian menyentuh hati saya, lalu mengetuk ya hati saya bahwa dulu saya keliru. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum subha'akum wa umurukum syura bainakum fa zahrul ardi khairun lakum min batniha." Ya, kalau mungkin anak-anak santri biasa membaca hadis ini, tetapi saya dulu ya tidak membaca hadis ini. Sampailah saya ketemu seorang ustadz kemudian membacakan hadis ini kepada saya. Saya merasa bahwa ya Allah, betapa bodohnya saya, betapa salah jalannya saya. Rupanya Rasulullah SAW sudah menyatakan hadis ini. Idza kanat umara'ukum khiyarakum. Yang pertama, jika pemimpin kalian dari pilihan kalian. Kita di Indonesia melakukan sistem pemilu, memilih langsung presiden kita. Dan itu adalah pilihan sesuai dengan proses apa yang disebut oleh Rasulullah. Presiden kita yang ada sekarang ialah Bapak Joko Widodo. Menjadi presiden itu adalah hasil pemilu. Suka tidak suka, itulah dia yang kemudian terpilih ya sesuai dengan hadis Nabi, yaitu pemimpin negara yang terpilih. Dan poin yang kedua adalah wa aghniya'ukum sumaha'akum. Ya, kita menyumbang buat negara. Sistem negara ini
ya telah membuat suatu sistem, yaitu bagaimana kita masyarakat menyumbang buat negara dalam bentuk pajak ataupun zakat, ya pajak dan zakat. Ya, bagi orang Islam mengeluarkan zakat buat negara, lalu masyarakat pada umumnya mengeluarkan pajak untuk dipakai oleh negara demi kemaslahatan negara. Itu juga ada di dalam Islam, dalam hadis ini. Dan poin yang ketiga adalah wa umurukum syura bainakum, di mana urusan negara itu adalah dalam dimesyuarakan oleh para wakil-wakil rakyat. Dan itu ada di dalam salah satu sila di Pancasila kita, yaitu sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan ini menunjukkan bahwa ya sistem negara kita sudah sesuai dengan Islam, baik dari pemilunya, kemudian dari sistem menyumbang kepada negara, dan sistem mesyuarah dalam membentukkan kebijakan pemerintah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika 3 poin ini ada dalam negara tersebut, dijalankan oleh negara tersebut, maka ya mempertahankan hidup, membela tanah air ini, membela negara ini, itu lebih utama daripada kita berpikir untuk melawan pemerintah. Dan inilah yang selalu saya ingatkan pada teman-teman yang dulunya pernah tersesat dan keliru jalannya seperti saya dahulu, ya, bahwa kita sekarang harus membela negara kita, ikut serta ya dalam proses demokrasi. Akan datang pada tanggal 14 Februari ini, kita akan melakukan ya pesta demokrasi, yaitu memilih calon presiden kita. Dan ini mari kita jayakan, mari kita laksanakan. Jangan sampai ada di antara kita yang golput. Jangan sampai ada di antara kita yang kemudian tidak ikut serta. Ya, karena ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi, sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ya, mari kita laksanakan. Kita dukung ya pemilu damai, kita dukung pemerintah dalam menjalankan pemilu ini, dan kita cegah jangan sampai ada pihak-pihak yang kemudian berusaha untuk mengganggu. Sekian dari saya dan juga dari Yayasan FKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.